Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Al-Hadi Guldom. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 0101232183 semester 1 Ganjil. Dengan dosen pengampu Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Sedikit saya menjelaskan tentang pengertian hadis. Makna hadis atau al-hadis secara bahasa adalah al-jadid yang baru, al-qarib yang dekat, dan al-khobar berita. Secara terminologi, ulama hadis mendefinisikannya sebagai berikut. Artinya segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya. Ulama hadis menerangkan bahwa yang termasuk al-ihwal di sini adalah segala pemberitaan tentang Nabi SAW seperti karakteristik, sejarah kelahiran dan kebiasaannya. Sedangkan ulama usul fikih mendefinisikannya sebagai berikut: segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan takrirnya yang dapat menjadi dalil untuk menetapkan hukum. Dua definisi di atas sepakat meletakkan ucapan atau perbuatan Nabi sebagai bentuk hadis. Namun ulama usul mensyaratkan hadis harus terkait dengan dalil dalam penetapan hukum. Sedangkan ulama hadis tidak berpendapat demikian. Pengertian sunnah. Sunnah menurut etimologi bahasa berarti jalan atau tradisi kebiasaan, baik terpuji atau tercela. Dalam makna sunnah umum ini ada sabda Nabi SAW, barang siapa membuat sebuah sunnah yang baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahala sunnah tersebut serta pahala orang-orang yang mengamalkannya di masa sesudahnya, tanpa mengurangi pahala orang-orang itu sedikit pun. Barang siapa membuat sebuah sunnah yang buruk dalam Islam, maka ia akan menerima dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkannya di masa sesudahnya, tanpa mengurangi dosa orang-orang itu sedikit pun. Sunnah menurut istilah muhaddisin, ahli-ahli hadis, ialah segala yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun berupa takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi SAW dibangkitkan menjadi Rasul maupun sesudahnya. Oleh karena itu sunnah Nabi bukan tentang cara makan beliau dengan 3 jari, makan korma dan minum susu kambing, atau memakai sorban, baju gamis dan celana panjang di atas mata kaki, atau berjenggot dan bercelak mata. Sunnah Nabi adalah nilai-nilai terdalam yang termuat dan menjadi tujuan dari tradisi kebiasaan Nabi tersebut, yaitu hidup sederhana, sopan, makan makanan yang sehat dan bergizi, tidak rakus, tidak sombong, dan bersikap serta berperilaku sesuai tradisi di mana seseorang hidup. Pengertian khobar dan atsor. Khobar menurut bahasa adalah berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dikutip dari Suyuti memandang bahwa istilah hadis sama artinya dengan khobar. Keduanya dapat dipakai untuk semua sesuatu yang marfu, mauquf dan maqtu. Sedangkan istilah atsor oleh kebanyakan ulama diartikan sebagai sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in, namun sebagian ulama ada yang menyamakannya dengan hadis dan sunnah. Hadis terdiri dari 3 unsur, yaitu sanad, matan, dan mukhariz. Yang pertama ialah sanad. Menurut bahasa artinya sandaran atau sesuatu yang dijadikan sebagai sandaran. Sanad dikatakan demikian karena suatu hadis bersandar kepadanya. Kedua, matan. Kata matan menurut bahasa berarti tanah yang tinggi dan keras. Ada pula yang mengartikan matan dengan arti kekerasan, kekuatan, dan kesangatan. Yang ketiga, mukhariz. Kata mukhariz merupakan bentuk isim fi'il, bentuk pelaku dari kata takriz dan ikhraj, yang dalam bahasa Arab artinya menampakkan, mengeluarkan, dan menari. Sedangkan menurut istilah, mukhariz ialah orang yang mengeluarkan, menyampaikan, atau menuliskan ke dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang, atau disebut dengan guru. Kedudukan hadis dalam Islam. Kedudukan hadis sangat penting, yaitu sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab petunjuk ulama
hudan bagi umat manusia, namun ajarannya di dalamnya masih banyak bersifat sehingga dibutuhkan penjelasan atau tafsir. Maka diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan dan penjelasan dari Nabi inilah yang dinamakan sunnah yang termuat dalam teks yang dinamakan hadis. Di antara ayat-ayat yang menjadi bukti bahwa hadis merupakan sumber hukum dalam Islam adalah firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Ada 3 fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu berfungsi menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Maka dalam hal ini keduanya bersama-sama menjadi sumber hukum. Misalnya Allah di dalam Al-Quran memerintahkan agar ditegakkan solat, bayar zakat, puasa dan haji. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya memperkuat kewajiban tersebut dengan mengatakan bahwa Islam ditegakkan atas 5 dasar, yaitu syahadat, solat, zakat, puasa dan haji. 2. Memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, memberikan taqyid, persyaratan ayatnya Al-Quran yang masih umum. Misalnya perintah mengerjakan solat, membayar zakat dan menunaikan ibadah haji di dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran tidak dijelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara-cara melaksanakan solat, tidak diatur detail nisab zakat, dan jika tidak dipaparkan cara-cara melakukan ibadah haji. 3. Menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Kesimpulan, yang pertama, hadis memiliki kedudukan sangat penting dalam Islam, yaitu sebagai sumber ajaran hukum Islam kedua setelah Al-Quran. 2. Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai penguat dan memperjelas apa-apa yang ada di dalam Al-Quran yang masih bersifat global, disebut dengan mu'amal, dan merinci aturan dalam Al-Quran yang masih umum, serta menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.